apalagi itu nggak mungkin jadi 2 miliar ya. Kasian juga lagi Mas Ipul udah gak punya apa-apa coba. Mudah-mudahan ayah saya diampuni dosanya. Sama netizen si Embul katanya ya, Embul ya. Ya deket lah, namanya juga anak. Sudah jatuh tertimpa tangga. Barangkali itulah nasib tragis pedangdut Saipul Jamil. Alih-alih dapat keringanan hukuman usai divonis 3 tahun penjara atas kasus pencabulan terhadap DS. Belum 1 pekan vonis tersebut dijalaninya, kini justru ia harus kembali berhadapan dengan penegak hukum sekalibur Komisi Pemberantasan Korupsi usai sang kakak Samsul Hidayatullah 2 hari lalu diciduk KPK atas dugaan penyuapan terhadap Hakim Panitra Jakarta Utara. Dan seperti inilah kondisi Samsul saat digelandang pihak KPK usai diperiksa selama berjam-jam di markas anti rasuah Kuningan Jakarta Selatan. Bang, itu Ibu Ipa yang minta ya, Bang? Bang, itu duitnya itu loh, Ibu Ipa yang minta ya? Bang, bagi jalan dikit. Pak Ipa Sudewi ya? Diam bener loh Pak, uangnya ke hakim ya? Gak ada apa? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu? Gak ada, 1 miliar ya? Gak ada, apalagi itu nggak mungkin, jadi 2 miliar ya? Gak ada. Oh, tapi tujuannya buat Ibu Ipa ya? Oh nggak ada, bukan. Jadi tujuannya untuk panitra aja? Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.40 KPK mengamankan penasehat hukum terdakwa SC yang bernama BN dan K, kemudian seorang panitra dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter. Dari tangan R, penyidik mendapatkan uang sejumlah 250 juta dalam tas plastik berwarna merah. Astagfirullahaladzim, aku kan nggak tahu menau tentang ini. Cuman kalau sampai ketangkep, ya masa sih udah Mas Ipulnya ketangkep, terus masa Bang Samsul juga ketangkep. Jadi apa ya? Kok jadi banyak banget permasalahannya ya? Kasian juga lagi Mas Ipul udah gak punya apa-apa coba. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan wajah tegang berbaju orange khas tahanan KPK, Samsul keluar, lalu masuk mobil tahanan KPK. Di antara kerumunan awak media, ia hanya sesekali mengaku tak tahu menahu ihwal uang ratusan juta yang disita KPK dari salah satu oknum panitra. Lantas mungkinkah uang tersebut diduga sebagai fee keringanan putusan hakim? Ini nanti akan mengarah uang itu apakah berhenti sampai dengan panitra atau sampai masih ada terusannya ke atas. Ini belum ada, sampai saat ini kita belum ada untuk bisa membuktikan itu dulu, tapi masih di dalam proses pengembangan penyidikan. Saya jujur aja shock dan tidak mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau meluruskan karena berbagai di media sosial di situ terlihat pengacara Saipul Jamil, tapi fotonya muka saya. Jadi saya luruskan dan saya tegaskan kepada teman-teman bahwa saya tidak tahu dan saya tidak terlibat. Kasian sih ya, maksudnya ya itulah kalau udah musibah ya, jadi berturut-turut harusnya udah selesai malah tambah-tambah lagi gitu. Jadi yang ada sekarang yang bermasalah kakak beradik gitu. Jadi mudah-mudahan dikasih kesabaran, mudah-mudahan cepat selesai aja urusannya. Gak nyangka gitu loh. Mungkin dengan Bang Ipul saja sudah divonis seperti ini udah cukup lah gitu loh. Sampai kemudian abangnya juga ikutan terseret masalah seperti ini. Nah itu yang sangat-sangat ya disayangkan.
Tertangkapnya Samsul memang tak ada yang tahu, termasuk sang kakak Soleh. Bahkan ketua RT hingga tetangganya di kawasan Bahari Warakas Tanjung Priuk tak menyangka jika penangkapan berlangsung di siang bolong. Ya, yang jelasnya saya nggak tahu ya. Cuman saya tahu waktu di sananya itu, dia itu lagi ditangkap berontak-berontak gitu. Kalau saya lihat dari sini aja. Jadi setelah dia, kata orang sana sih teriak-teriak, ya tolong. Jika benar dugaan suap ratusan juta itu sebagai fee keringanan hukuman yang semula dituntut jaksa 7 tahun penjara, lantas akankah putusan 3 tahun akan kembali dianulir hakim? Tapi yang pasti ada suatu peristiwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berusaha untuk menurunkan putusannya dengan segala macam cara dia lakukan bagaimana supaya bisa, karena tuntutan 7 tahun dia menginginkan yang sangat rendah, bahkan menginginkan 1 tahun. Jadi begini, perlu saya tegaskan juga, ya, paniteranya bukan panitera yang memeriksa Saipul Jamil. Ya, saya tegaskan itu bukan. Jadi begini, saya tegaskan juga untuk perkara Saipul Jamil itu sudah selesai dan sudah diputus, ya. Bukan, kalau saya melihat ini sudah diputus. Karena terjadinya setelah putusan pengadilan. Ya, berita siang ini diawali dengan tertangkapnya Samsul, ya, kakak dari Saipul Jamil ini oleh penyidik KPK. Dan memang kalau seandainya itu benar terjadi memang sangat disayangkan ya, karena kita sebagai warga negara yang baik harusnya bisa mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur atau mungkin peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi seandainya memang itu terjadi, ya mudah-mudahan ini adalah hal terakhir dan tidak boleh dicontoh oleh yang lain. Jadi biarkan masa hukuman atau apapun itu, biarkan hukum Indonesia yang berlaku yang memberikan hukuman, dan tidak ada plastik merah, plastik putih atau apapun itu ya. Jadi kalau bisa plastik merah itu diisi dengan nasi padang atau mungkin kolak ya lagi saat buka puasa nanti ya. Oke, pokoknya mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik ya, dan juga kakak dari Saipul Jamil ini atau mungkin dari pihak keluarga bisa segera memberikan statement. Seandainya itu adalah fitnah atau tidak benar, mungkin bisa segera diluruskan. Bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berikut ini kita punya berita duka dari Marini Zumarnis yang telah kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya. Kita akan lihat beritanya sesaat lagi, tetap di Obsesi. Mudah-mudahan ayah saya diampuni dosanya. Sama netizen si Embul katanya ya, Embul ya? Ya deket lah, namanya juga anak.